kementerian lembaga, ya, oknum tertentu di DPR dan juga kontraktor-kontraktor itu. Di DPR ini peran siapa yang lebih besar, Banggar atau praksi atau komisi? Nah, begini, sebetulnya sulit, saya juga tidak setuju kalau dibilang praktek itu berpusat di Banggar. Karena apa yang terjadi di Banggar itu proses awalnya juga di komisi. Komisi juga punya peran, itu satu poin. Iya, karena saya dengar orang komisi juga rajin menagih ke departemen-departemen. Oh ya. Itu jasa kami. Ya. Lalu orang komisi itulah yang juga duduk di Banggar. Mereka ditugaskan oleh komisi untuk meyakinkan anggaran yang diusulkan oleh komisi-komisi itu di Banggar gitu. Karena itu pasti ada kerjasama antara Banggar dan komisi. Tidak bisa kita mengatakan hanya orang di Banggar. Pasti ada hubungannya. Cuma persoalannya memang selalu ada tokoh kunci yang selalu memainkan itu. Karena kontraktor juga tidak bisa menyuap semua anggota Banggar. Pasti ada tokoh-tokoh kunci yang bermain di situ. Karena itu sebetulnya kalau KPK serius mengusut ini, sebetulnya bisa. Itu tokoh kunci ini maksudnya koordinator gitu. Ya, karena kan begini. Selalu ada utusan dari komisi yang duduk di Banggar. Karena itu mereka punya tugas untuk meyakinkan Banggar itu bahwa usulan komisinya harus disetujui atau disepakati bersama pemerintah. Kan begitu. Mereka lah yang mengawal proses ini gitu. Jadi itulah yang menurut saya penting untuk dicermati, untuk diselidiki lebih jauh gitu. Dan kalau pakai pendekatan biasa menurut saya tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Mesti ada keberanian dan kemauan dari DPR dari KPK untuk membongkar ini. Dalam kasus yang Kemenaker Trans ini, yang punya posisi kunci menentukan Manokwari, kota ini, itu siapa? Tergantung dari setoran ijon tadi itu lebih banyak kemana. Kalau ijonnya itu lebih besar ke Banggar, maka yang paling menentukan itu adalah Banggar. Tapi kalau fee-nya lebih besar ke pihak kementerian, maka kementerian yang paling menentukan. Artinya mereka yang supaya yang penting disetujui oleh Banggar itu adalah daerah ini, daerah ini, daerah ini. Tapi secara SOP-nya, siapa yang lebih menentukan? Kementerian atau Banggar? Sulit. Karena semuanya tergantung transaksi. Tergantung transaksi. Nah, itu yang saya bilang, ini sudah gawat. Ini sampai ke menteri atau bisa aja sampai ke dirjen atau bisa aja sampai direktur toh? Ya, begini, ini kan kalau ngomong 1 miliar mungkin menteri nggak tahu. Tapi kalau sudah ngomong ratusan miliar, mustahil menteri nggak tahu. Tapi kan biarkan itu menjadi tugas KPK lah. Begitu. Maksudnya ratusan miliar ini proyeknya. Oh iya, iya, nilai anggarannya. Bukan suapnya kan? Oh bukan, nilai anggarannya. Gitu. Nilai proyeknya. Jadi ini bukan korupsi berjamaah dong. Rampok berjamaah. Ya, apa ya? Ya menurut saya ini korupsi mulai dari kebijakannya. Ini kebijakannya sudah dikorupsi. Apa yang bisa kita lakukan menurut Pak Sebastian? Nah, agar rakyat ini gak dirampok terus berpuluh-puluh tahun. Makanya kan begini. Kita ini punya momentumnya melalui kasus Nasruddin. Nasruddin sudah mengungkap itu. Ada 40 kasus yang dikatakan oleh KPK. Ada 40 kasus. Artinya itu melibatkan begitu banyak anggota DPR. Apakah itu di Banggar, apakah itu di komisi. Begitu juga melibatkan begitu banyak orang di kementerian dan lembaga. Apakah melibatkan menterinya atau bawahannya. Kalau ini bisa diungkap semuanya, pasti ada efek jerah, Pak. Tetapi kalau berhenti hanya di satu pemain tertentu sampai di Nasruddin saja, memang tidak akan ada efek jerah. Begitu. Demikian juga kasus yang sekarang ini. Yang ada juga korban perjuangan. Yang ada pasti ya lokalisasi korban. Korban perjuangan lah. Ya. Begitu. Jadi kalau momentum ini lewat, ya mimpi kita untuk memberantas korupsi juga itu tinggal mimpi saja gitu. Baik, Pak. Mas. Wakil ICW siapa? Anda tahu itu apa yang dibilang Pak Sebastian? Iya,
Saya kira hampir sebagian benar gitu ya. Tapi untuk kasus di kementerian ini, yang pertama kali perlu dilihat adalah proses mekanisme penganggarannya. Dan mesti dilihat siapa saja yang menjadi aktor utama dalam proses penyusunan anggaran ini. Nah, yang sekarang baru terungkap kan teman-teman di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tapi di Banggar dan di Departemen Keuangannya kan masih belum terlihat. Padahal kalau kita lihat mekanismenya, ini kan mekanisme yang ambil jalur cepat. Karena kewenangan Banggar dan Kementerian Keuangan sangat besar dalam proyek ini. Gitu ya. Dari penelitian Anda, Kalau pola korupsinya pasti berbeda-beda tergantung proyek dan mekanismenya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari pola dan aktor, seperti kata Sebastian, ini hampir sama seperti kasus-kasus Nazarudin. Misalnya kalau dilihat dari pola, umumnya praktek korupsi sudah terjadi sebelum kegiatan dilakukan ya, dalam proses perencanaan. Itu udah dibilang. Kalau aktor, pertama jelas terlihat ada birokrat di sini. Kedua politisi, ketiga pengusaha. Nah, masalahnya adalah birokrat yang baru terungkap adalah birokrat pelaksana teknis, gitu ya. Elitnya masih belum. Ada nggak monitoring ICW terhadap Kemenaker Transit? Kalau itu kan masih umum tadi ya, yang Anda bilang. Monitoring dalam kasus ini belum ya, tapi kami monitoring secara umum proyek-proyek macam ini, gitu ya. Kami sedang riset soal mafia anggaran. Sejauh mana hasil riset Anda? Iya, sangat jauh kalau tanya sejauh mana. Dan berapa persen yang bocor menurut Anda? Kalau Pak Permadi tadi gila banget. Ya, banjir memang bukan bocor. 50%? Ya, proses awal kan kalau kita lihat kasus Nazarudin 25% sudah keluar gitu kan. Belum kita hitung pada saat implementasi kegiatan. Kalau pada saat perencanaan saja sudah ada setoran-setoran gitu ya, ijon tadi istilahnya, pada saat implementasi pasti jauh lebih banyak. Karena akan setor kemana-mana. Belum pengusahanya juga akan cari uang gitu ya. Cari untung. Ya, cari untung gitu ya. Tapi saya kira yang terpenting dalam kasus ini ya memang kemudian harus kita uber ke akar masalahnya gitu ya. Aktor-aktor utamanya harus kita uber gitu ya. Bukan kemudian hanya bermain di aktor-aktor pinggiran gitu ya. Ada kritik tadi terhadap KPK baik dari Pak Sebastian maupun dari Pak Permadi bahwa KPK tidak menelusuri sampai ke akar itu. Ya, semestinya clue-clue yang sudah ada ditindaklanjuti, ditelusuri. Karena nggak mungkin lah birokrat pelaksana teknis yang banyak bermain gitu ya. Saya kira pasti ada mastermind dan kita harus dorong ke mastermind ya. Sejauh mana usaha cewek? Ya, kami ikut menekan KPK gitu ya. Ada sependapat nggak bahwa KPK setengah hati menangani ini? Ya, kalau dilihat dari beberapa kasus termasuk Nazarudin, harus terus ditekan KPK. Bukan harus terus ditekan, sependapat nggak setengah hati? Iya, kita belum lihat hasilnya seperti apa. Tapi dalam tahap awal ini memang sedikit kurang serius, hanya menyentuh aktor-aktor luarnya saja. Kok Anda berani sama pemerintah, berani sama DPR, tapi begitu nyebut KPK ada agak ragu-ragu tuh. Enggak, kami selalu melakukan kritik kepada KPK gitu kan, dan terus melakukan tekanan tentu saja. Baik, saya mau pindah ini kepada Ibu Lili Wahid. Bagaimana Ibu menanggapi kasus? Ibu masih satu partai kan sama Pak Muhaimin? Iya. Masih DPR juga kan? Masih. Jadi anak buah beliau dong? Ya dong, dia ketua umum partai. Iya. Walaupun terjadi. Nah itu biasa lah. Biasa kan, dalam politik itu, apalagi. Politik seperti itu tuh biasa lah. Bagaimana tanggapan Ibu kasus ini? Khusus untuk kasus ini memang saya pikir publik itu tidak bisa melepaskan diri. Tadi dikatakan bahwa itu adalah di transmigrasi. Tetapi publik tidak bisa melepaskan diri terhadap stigma yang terjadi di Kementerian Nakertrans. Sehingga publik memang sudah menjustifikasi bahwa memang ada banyak masalah yang tidak terungkap di Nakertrans. Kalau kebetulan hari ini itu adalah masalah transmigrasi, tetapi stigma yang permainan di sana itu nggak bisa lepas dari
dari backmine-nya publik gitu loh. Nah, salah satu contohnya, ya, bagaimana TKI itu dari mulai berangkat sampai dia pulang menjadi safiprah. Seharusnya berganti-ganti menteri seharusnya bisa dong. Masa nggak bisa diatasi? Nah, itu yang menjadi sebab orang akhirnya menjustifikasi gitu loh. Nah, kalau ini seperti tadi yang saya lihat, memang masih ada sebuah kerancuan. Rancu dalam artian belum memakai standar penganggaran yang ada. Programnya program kementerian, dananya dari optimalisasi daerah, tetapi tidak terlepas bahwa yang menentukan daerah mana itu ya memang seperti dikatakan dari Mas dari ICW dan dari Bang Sebastian, antara eksekutif, kementerian dengan DPR, anggaran dalam hal ini pasti ada perbincangan, nggak mungkin begitu saja. Tetapi saya dengar dari Komisi 9 bahwa mereka tidak tahu sama sekali tentang kasus ini. Jadi Mereka tidak tahu. putusannya lebih ke kementerian menurut Ya, Ibu. karena menurut Komisi 9 mereka tidak tahu. Ibu komisi berapa? Saya Komisi 1. Tapi saya tadi tanya sama Komisi 9, mereka mengatakan untuk case ini mereka nggak tahu. Ibu kan nanya Banggar juga. Banggar kali tahu. Kenapa? Banggar. Oh, kalau saya nggak mungkin masukkan Banggar. Bukan, nanya ke orang Banggar juga enggak? Kalau biangnya Banggar ada di sebelah saya, Pak. Ya saya tahu. Saya tahu. Makanya Ibu nanya ke orang Banggar juga enggak? Tadi Komisi 9 kan enggak tahu. Iya, Komisi Orang 9 nggak Banggar tahu. tahu enggak? Orang Banggar saya belum nanya tadi. Karena tadi saya juga diundangnya tiba-tiba. Gitu. Ya enggak berkorban juga yang mutusin kementerian. Jangan-jangan orang Banggar yang menentukan lokasinya. Bagaimana? Jangan-jangan orang Banggar yang menentukan lokasi. Saya pikir lebih banyak ke kementeriannya. Kenapa Ibu pikir begitu? Karena Ibu, komisinya pun nggak tahu. tapi Banggar Ibu belum tanya. Belum. Itu tadi saya bilang saya belum cukup waktu untuk dari nerima undangan sampai hadir di sini, saya nggak ada waktu dan ditanya. Tapi kalau memang itu urusan Banggar, ya saya nggak berani dong ada pakarnya sebelah saya. Ibu pernah duduk di Banggar nggak? Nggak pernah, Pak. Saya tidak akan mungkin pernah duduk di Banggar. Ya jangan-jangan zaman Gus Dur Ibu duduk di Banggar. Oh, enggak, Pak. Enggak juga. Karena terus terang saja tidak akan pernah ada teman yang mau menaruh saya di situ, itu aja. Kenapa? Ya, saya nggak bisa, Pak, main mata tuh nggak bisa, bukan. Jadi menurut Ibu orang-orang Banggar itu memang yang bisa bermain mata Tidak aja. semua. Tidak semua, tetapi ya rata-rata. Almost gitu ya. Karena Banggar itu kan ada komisi menugaskan di Banggar, ada yang memang anggota Banggar. Tetapi memang saya tidak mungkin ada di situ. Jadi saya terus terang aja kalau ditanya tentang Banggar, saya nggak berani ngomong. Apalagi ada Pak Hari Asari di sebelah saya nggak berani ngomong. Nggak ada. Karena saya nggak tahu apa-apa. Dia nggak galak kok, Pak Ariasa. Oh enggak, saya pernah satu komisi kok Om beliau. Apalagi. Sekarang begitu. juga saya masuk komisinya lagi. Jadi Ibu yakin kasus ini yang memutuskan kementerian? Kementerian. Saya lebih yakin kementerian. Bukan gara-gara Ibu marah sama Caimin? Tidak. Tidak ada, saya nggak ada urusannya dengan kasus urusan saya dengan DPP PKB, tetapi ini adalah sebuah kondisi yang memang saya melihat dari teman-teman Komisi 9 tersinggung bahwa mereka nggak tahu sama sekali ini tadi. Kok bisa ya? Ya, jangan tanya sama saya, apa tanyanya sama. Baik, saya mau tanya anggota Banggar dulu sebelum ke Pak Ari, Ibu Waude Nurhayati. Bu, ini benar nih tuduhan ke Banggar seburuk ini? Kalau Banggar secara kelembagaan sih saya pikir tidak semua Pak Karni. Tapi bahwa Semua juga bilang gitu. Kalau polisi ada yang salah juga nggak semua.
Kenyataan salah juga begitu. Nggak semua betul. Nggak semua. Tapi bahwa saya pikir beberapa kasus publik yang sudah ada dan sudah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia itu mengindikasikan bahwa memang ada praktek-praktek seperti itu. Entah itu dilakukan oleh orang di luar Senayan maupun oleh oknum-oknum yang disebutkan namanya di dalam Senayan sendiri. Saya pikir di situ kalau soal permainan-permainan itu.